Yes, pemirsa, selamat bergabung kembali di Talk Show Literasi Digital. Yihi. Apakah keadaan Anda dalam kondisi yang sedang sehat dan bersemangat seperti saya yang sangat bersemangat sekali mengantarkan acara ini? Kenapa saya bersemangat? Karena ini penting banget loh. Literasi digital itu penting. Kita ini sedang menuju ke masyarakat digital. Terlalu enak terkoneksi. Internet itu bukan bicara soal makanan, interconnected network. Artinya kita dengan mudahnya kita mendapatkan banyak sekali informasi, dan informasi yang mudah didapatkan itu justru harus disaring. Gak bisa semuanya kita yakin itu adalah informasi yang valid dan benar. Makanya tema yang kita ambil kali ini dalam Talk Show Literasi Digital adalah hati-hati berita hoax, pakai eho seperti itu ya. Dan yang akan menemani saya ada dua wanita hebat di sini. Yang pertama ada Mbak Loina Peranginangin yang juga merupakan dosen dari University Swiss Jerman ya. Juga Presidium Litbang Mavindo. Halo Mbak Loina. Halo juga Mbak. Terima kasih sudah hadir. Ada ini sahabat lama saya ya, yang kalau ngomong lancar sekali, Mbak Devi Rahmawati yang juga merupakan pengamat sosial UI, dan masih banyak sebenarnya sih kegiatan lainnya dari Mbak Devi. Halo Mbak Devi, sehat terus? Super sehat kalau bersama sehat. orang-orang keren. Betul, kita sangat bersemangat sekali, tetapi sebelum kita majukan dengan talk show-nya, kita coba lihat dulu video tayangan berikut ini. Ya pemirsa, itu dia grafis, kita melihat sama-sama ada sanksi hukuman bagi mereka yang menyebarkan hoax. Udah ada hukumannya, udah ada regulasinya, tetapi masih aja banyak yang menyebarkan hoax. Ini mungkin saya mulai dari Mbak Loina dulu ya. Apa lagu Project Pop yang Anda sukai? Oh bukan itu pertanyaannya, maaf. Kenapa sih masih banyak berita hoax yang banyak muncul di media sosial? Yang pertama karena orang malas memverifikasi informasi yang diterimanya. Malas ya. Kemudian hasil penelitian saya di tahun 2020 itu sengaja ya, saya ingin tahu gitu. Ternyata masih ada kecenderungan orang untuk mengaktualisasi diri menjadi yang pertama memviralkan. Tanpa melihat pada akurasi dari informasi tersebut. Yang pertama itu ya, jadi ada keinginan untuk aktualisasi diri. Ini hasil penelitian loh. Yang kedua, karena merasa itu adalah tanggung jawab dia supaya orang lain mendapat informasi tersebut. Walaupun mungkin belum terkonfirmasi tingkat kebenarannya. Mungkin digerakkan oleh gitu ya. Iya pengen dianggap penting mungkin. Jadi nomor satu itu tadi aktualisasi diri ya, penjara yang pertama. Nah gue yang itu bahasa sopannya Mbak Loina ya, aktualisasi diri itu bahasa sopannya. Kalau bahasa pergaulannya lo pengen dianggap penting banget sih, bagi-bagi informasi gitu ya mungkin ya. Jadi ada kecenderungan begitu, sekitar 60 ke 70%, kemudian sekitar 40 ke 50% karena merasa itu bagian dari tanggung jawab sosialnya, bahwa orang lain harus tahu. Apalagi penelitian saya itu kan diadakan pas zaman pandemi. Ada banyak hoax kesehatan tuh yang beredar kan, obat ini begini cara mencegah gitu, yang aneh-aneh itu ya. Jadi dia merasa bahwa ya orang lain harus tahu, karena ini penting. Gitu. Bibit-bibit gibah mungkin tuh ya. Tahu nggak sih, bukan ngomongin orang mungkin ya, ngomongin informasi. Bibit-bibit gibah. Mbak Devi jangan ketawa dulu, ini pertanyaan berikutnya buat Mbak Devi nih. Susah nih pertanyaannya nih. Cari hoaxnya dulu. Kenapa sih masih banyak orang yang cenderung lebih percaya berita hoax daripada berita yang terverifikasi dari media mainstream, lalu mudah menyebarkannya? Ya gini, tadi yang disampaikan oleh kakak kita udah valid banget tuh. Artinya di luar juga penelitiannya sama. Karena kalau kita nyimpulin tuh, kalau saya nyoba nyimpulin dari penelitian beliau segala macam tuh sedikitnya ada 5P lah.
Asik. Kenapa? Nah ini saya suka nih, 5P nih. 5P, Ya. Project Pop yang keberapa tuh? 9. Nggak masuk dong. Apa aja tuh 5P? Pertama tadi, P yang pertama pahlawan. Semua orang itu selalu pengen jadi pahlawan. Oke. Jadi dia memang niatnya tadi baik. Tanggung Aku tuh pengen jawab, ngabarin dong gitu. Kalau Iya. besok katanya kiamat, penting dong aku ngasih tahu yang lain biar pada Iya. siap nih besok Iya. kiamat. Dan kiamat Iya. terus-terusan loh, selalu Iya. ada hoaxnya gitu kan. Lalu yang kedua adalah memang pengetahuannya lemah. Dia emang nggak ngerti nih apa gitu. Jadi ya udahlah, share aja. Dan ini yang kemudian menjelaskan, ada penelitian menunjukkan manusia begitu dia semakin takut, dia nggak mau takut sendirian. Iya, bagi-bagi. Itu psikologinya. Jadi besok ada tsunami. Saya karena biar begitu orang lain panik juga. Iya. Yang ketiga, dia menikmati sekali bahwa yes, aku tidak sendirian panik, Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Yang Oke. berikutnya jelas pergaulan terdekat. Jadi kalau udah yang ngasih info, kakak Yosi, kakak kita yang super cerdas, masa saya nggak percaya sih, ya Allah, Iya, gitu iya, kan. iya. Orang-orang keren masuk TV, artis, Iya, iya. dosen, maha guru, masa nggak percaya? Iya, iya. Padahal bisa jadi dia juga membawa berita Berita hoax tadi, gitu kan. Ini dari si ini loh beritanya. Oh yang bener tuh hoax tuh. Oh bukan gue dapet dari si ini. Gue cuma nerusin. Nah, Iya, yang P yang berikutnya platform. Jadi kalau penelitian kami kecil-kecilan waktu COVID juga menunjukkan, orang mikirnya adalah yang namanya Facebook, Instagram. Pada saat itu belum ada TikTok, kita belum rame lah, Iya, kita udah iya. ada tapi belum rame. Iya. Mereka pikir itu mati jurnalis. Jadi dia mikir bahwa apa yang sudah disampaikan di sana pasti Pasti benar. Jangan lagi dipertanyakan. Iya. Plus memang platform itu menggerakkan kita pada aktivitas tertentu yang akhirnya mendorong kita terus-menerus menjadi penikmat, produsen, dan penyebar hoax. Nah, PP yang lain. Dan yang terakhir adalah personalitas. Memang ada personalitas tertentu yang punya kecenderungan lebih mudah untuk kemudian share, berbagi, dan Luar sebagainya. biasa. Apa jadi pahlawan? Pahlawan, terus pengetahuan yang lemah, lalu kemudian ada Panik. platform, tadi panik, pergaulan terdekat, sama personalitas. Wow. Pengen 6P viral. dong itu jadinya. Boleh kita plus-plusin boleh? Bonus ya. Oke. Kalau begitu karena banyak singkatannya, berarti pertanyaan berikutnya kembali untuk Mbak Devi nih. Dikatakan Indonesia sebagai negara multi etnis, rentan terpecah belah oleh berita hoax. Jangankan berita hoax ya, sensitif lah dengan perbedaan gitu ya. Makanya kita mengenal ada namanya SARA itu ya. Bagaimana literasi digital berperan penting membentengi masyarakat dari penyebaran berita hoax? Gini. Ini ada yang menarik. Jadi Gimana, memang gimana? Ini 5P juga? belum. Nanti ada akibatnya 5K. Nanti ya, belum sampai akibat. Disiapin enggak loh? Mantap. Jadi memang uniknya si mesin ini nih, si algoritma digital ini itu hanya akan mempertemukan kita, memanjakan apa syahwat kita. Contohnya, kalau saya hobinya cendol, Iya. maka semua informasi soal cendol. Begitu saya lihat ada yang suka boba, saya bilang ini nggak benar, ini haram, ini salah. Karena saya nggak pernah lihat. Jadi saya melihat ini sesuatu yang salah. Nah ini akhirnya membuat generasi digital menjadi tidak terbiasa dengan perbedaan. Karena kita selalu digiring untuk berada di lingkungan yang membuat kita seneng, happy, karena nggak ada orang yang beda. Karena manusia pada dasarnya sangat egois, hanya mau melihat apa yang ingin dia lihat dan mendengar apa yang ingin dia dengar. Ini yang menyebabkan sensitivitas, baperan itu jadi tinggi sekali. Nah makanya memang nasehat bahwa aduh jangan sering-sering unfriend gitu ya, unfollow gitu ya, nggak apa-apa. Kalau ada orang yang suka boba, ada yang suka susu atau apa, kita dengerin aja. Dari situ kita tahu, oh memang beda kok. Kayak P-Project kan indah karena nadanya nggak cuma do dong. Kalau do doang masih nggak indah. Jadi memang perbedaan itu pasti bikin seru. Iya. Berarti itu yang menarik ya Mbak Loina. Mungkin inilah yang menyebabkan bipolarisasi itu menajam ya. Karena dia cuma suka sama satu pilihan, dia bingung kenapa di mesin pencarian saya beritanya tentang pilihan saya tersebut ya. Betul. Atau dia suka dengan berita-berita jelek tentang pilihan yang berbeda, akhirnya mesin pencarian Dan itu yang menawarkan. terjadi pada saat Kongresnya Amerika manggil ininya TikTok. Dia bilang, kok kenapa TikTok
isinya cuman soal kekerasan seksual. Ya berarti dia itu membacanya itu Iya. doang. Iya. Padahal itu soal macam-macam. Iya, Itu iya, sambil iya, iya. dipanggil ke Kongres. Iya betul sekali itu. Betul. Oke Mbak Loina, bagaimana cara membedakan berita hoax dengan berita yang valid? Kalau dari sisi ilmu komunikasi, Ya. sebuah informasi yang baik itu paling tidak harus mengandung 5W plus 1H. Nggak mau kalah. Cakep. 5W. 5W plus 1H Tapi Mbak Loina, singkatannya. ini kita cuma 2 menit waktunya, jadi 5W harus cepat. Yang pertama adalah what-nya. What? Ya, Oke. what-nya. Nah, what itu harus ada who-nya dong. Betul. Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Kalau itu informasi nggak ada who-nya, teng-tong, harusnya alarm tuh udah bunyi gitu. Berarti tidak ada yang bisa diverifikasi soal what-nya. Iya. Terus when. When. Itu kapannya? Jangan-jangan itu udah lama informasinya. Iya, banyak tuh ya, udah lama diangkat terus lagi. diangkat lagi gitu. Terus where? Di mana? Jangan-jangan bukan di Indonesia, di India gitu kan. Iya, mirip-mirip ya. Nah, yang kelima why. Why itu kenapa? Nah, kenapa ini memang perlu penelusuran lebih lanjut, ya kan? Nah, yang keenam adalah how. Ketika dia pakai kata viralkan, jangan sampai berhenti di handphone Anda. Bagikan, ada tanda tanya besar harusnya di situ. Sebegitu pentingkah sampai harus diviralkan? Nah, itu kemudian harusnya memicu adrenalin berpikir kritis kita. Dari situ kita kemudian harus paham dulu nih, ini kayaknya nggak benar nih. Iya. Baru kita cari verifikasinya. Kalau ternyata itu tidak benar, ya berhenti di kita dong. Benar, Stop. setuju. Ya. Kalau memang mau disebarkan, dengan catatan kita sudah bilang itu hoax. Iya, Ini iya. yang benarnya. Iya, gitu. iya. Jadi tetap itu menjadi tanggung jawab dari individu yang bersangkutan. Yang pertama ya, gitu. Sebagai benteng pertama untuk Betul. memastikan bahwa berita itu adalah Hoax. berita hoax apa bukan. Saya setuju sekali Mbak Loina ya. Sifat kritis. Dulu kita punya teman kritis pasti nyebelin banget. Makan di sini yuk. Kenapa mesti makan di situ? Kita gini yuk, main ini yuk, nonton itu. Kenapa mesti nonton itu? Sekarang orang kritis malah orang yang paling aman bermain sosial media. Karena nanya terus nih berita bener apa enggak? Bener nggak? Iya. Oke, semakin seru pembicaraan kita. Tapi akan lebih seru lagi di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, kita akan segera kembali. Udah selesai nih, waktunya di-share. Hahaha. Bikin geger, pasangan nomor urut 3 ternyata Waspada informasi yang telah direkayasa, berita bohong bertebaran di mana-mana. Cermati, teliti, kenali, sikapi, jangan mudah percaya berita yang belum dikonfirmasi. emang gimana sih cara ngenalin berita hoax itu? Cermati judul berita, lihat dari mana sumber infonya. Hati-hati jika mengandung provokasi, foto video mudah dimanipulasi. Berpikir cerdas dan kritis jadi solusi. Yo, masih ke bawah video tadi ya. Balik lagi dengan talk show literasi digital dan kita akan kembali berbicara atau berbincang-bincang dengan Mbak Devi dan Mbak Loina. Tapi untuk materinya bagaimana kalau kita memperkaya diri juga dengan grafis berikut ini.
Ya itu dia grafis dari ciri-ciri berita hoax ya. Ini penting untuk kita overkomunikasikan karena bohong itu semakin canggih. Hoax kan bohong ya. Orang kalau zaman dulu bohong makin dimanipulasi, makin direkayasa. Siapa yang punya teman suka bohong ya semakin sering bohong semakin canggih bohongnya. Sama kayak hoax ya, semakin canggih hoaxnya. Makanya kita perlu informasi seperti tadi. Belum lagi ngomongin soal deepfake. Tapi sudahlah, kita belum bicara sampai sana. Saya akan kembali ke Mbak Loina. Nah, mungkin masih banyak masyarakat yang belum paham makna literasi digital. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan literasi digital dan mengapa hal ini penting bagi masyarakat Indonesia yang katanya sedang bertransformasi menuju digital society? Literasi digital itu kan sebetulnya merujuk kepada kemampuan individu untuk melakukan aktivitas di ruang digital. Betul. Jadi di ruang digital sama seperti kalau di dunia nyata ya, kita kan belajar calistung, baca, tulis, hitung. Dengan semua keterampilan dasar itu kemudian kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari gitu. Nah, literasi digital juga seperti itu. Kita kemudian harus memiliki berbagai kemampuan ketika beraktivitas di ruang digital. Apa saja? Ya paling tidak sih sebetulnya ada 2 ya kemampuannya. Yang pertama adalah kemampuan teknis. Kenapa? Karena ketika beraktivitas di ruang digital kita menggunakan medium. Bukan face to face gitu ya, bukan secara orang ke orang, tapi ada perantaranya yaitu ada medium. Jadi penting banget buat kita memiliki kemampuan memahami bagaimana memanfaatkan fitur-fitur yang tersedia di medium itu ya. Yang kedua, yang penting juga adalah kemampuan berpikir kritis. Kenapa? Karena sebetulnya di dalam ruang digital aktivitas yang dilakukan adalah tukar-menukar informasi. Misalnya orang jualan gitu ya, nggak kelihatan barangnya, yang kelihatan fotonya doang. Kita bayar pakai apa? Bukan pakai uang nyata kan, bukan pakai uang real, tapi pakai uang e-money gitu. Nah kan penting untuk kita paham, oh iya, ini gambarnya fotonya bener nggak sih barang yang mau saya beli? Jangan-jangan bukan seperti ini. Nah kemampuan itu kemudian menjadi penting, kenapa? Karena orang Indonesia itu sudah 77% loh beraktivitas di dunia digital dan menghabiskan waktunya 8 jam 32 menit itu data tahun lalu ya 8 jam 32 menit itu kan artinya lebih dari sepertiga hidup kita sudah di dunia digital. Lah kalau nggak pinter, nggak memiliki kemampuan, tidak literate gitu, berarti kemudian mohon maaf ya dia akan banyak dibodoh-bodohin kan ketika masuk di ruang digital. Dan itu yang menjelaskan mungkin kenapa di Indonesia tingkat penipuan, scammer dan sebagainya masih relatif menonjol karena kemampuan literasi digitalnya masih kurang. Memang kalau indeks literasi digital kan digital safety masih paling rendah ya, kalau kita lihat ya. Paling rendah. Betul sekali nih, kita mesti harus menjadi kewarganegaraan digital yang cerdas ya untuk membentuk digital society. Nah kalau Mbak Devi, faktor-faktor apa saja sih yang menyebabkan kurangnya literasi digital, tingkat literasi digital dan ketimpangan literasi digital antara masyarakat di kota dan di desa? Walaupun kita punya pilar ya, pilar itu kan sama semua yang kita bagikan ya. Ini apa nih? Saya mau menyanggah dulu sedikit. Saya pikir mau menyanyi. Oh, jangan. Saya mau menyanggah ternyata ya, bukan nih. Artinya gini, ini bukan cuma masalah Indonesia. Stanford gitu ya, Stanford gitu ya, mereka udah punya riset nih, ini kampus salah satu kampus nomor 1 bahkan di dunia, nggak nomor 1, pokoknya kampus paling keren juga lah di dunia. Dia bikin penelitian, anak-anak Amerika gitu ya, mahasiswanya dan pelajar dites. Bahkan anak Amerika, negara paling maju nomor 1, nggak bisa membedakan, belum ngomongin hoax nih, antara berita sama iklan. Itu aja nggak mampu. Wow. Pandemi kemarin membuat kita, istilah saya adalah mendadak digital. Iya, betul-betul. Belum pernah ada bimbel hidup di ruang digital. Semua shock gitu ya. Bahkan Biden 2021 juga stres sebagai Amerika ayah dan ibu kandung semua teknologi yang kita pakai hari ini. Suka tidak suka. Mereka saja kelimpungan. Jadi ini masalah dunia. Bukan saya nggak ngelihat aja. Indonesia ini paling terbelakang, paling terjauh, paling terpojok. No. Seluruh dunia lagi bingung menghadapi universe baru ini. Nah memang ada konteks yang tadi Indonesia memang menarik. Bayangkan di Indonesia ini data We Are Social tahun ini gitu ya, katanya kan
jumlah penduduk kita katanya 276 juta. Yeah. Nggak percaya silakan hitung sendiri. Nah, tapi yang serunya jumlah gawainya 353 juta. Iya. Banyak kan handphone gawai daripada manusianya. Betul. Nah, ini dalam satu sisi oke, orang Indonesia nih adaptasi teknologinya mantap. Nah, inilah kenapa kemudian ada teman-teman siberkreasi Iya. dan yang lain-lain yang kerja bareng untuk memastikan bahwa hey, hidup di ruang digital itu nggak cukup cuman punya handphone lebih dari satu gitu ya. Tapi Anda harus tahu juga soal etika, budaya, keamanan yang menurut saya rumus ini udah kece banget sampai presiden yang ngeluncurin waktu 2021 dengan campaign makin cakap digital yang kalau cakep kita semua udah cakep, tinggal cakapnya nih gitu kan. Nah ini yang memang harus terus menerus karena memang tadi kita mendadak digital ini dan ini dunia baru bagi kita semua. Oke. Apakah ada hubungannya antara literasi digital sama kita lihat sekarang penyebaran hoax juga tetap masif gitu loh. Ada nggak nih Mbak Devi? Harusnya sih ya, artinya tadi benar yang disampaikan oleh beliau bahwa kalau kita, kan gini, maksudnya literasi digital itu kan sederhananya agar kita semua punya imunitas. Karena kalau ngarepin negara nih, wah negara ayo dong, blokir semua segala macam. Persoalannya dimatiin satu tumbuhnya 3 juta. Gitu ya, udah bukan 1.000 lagi, udah 3 juta nih gitu. Nah jadi kalau setiap orang sudah punya imunitas, makanya literasi digital itu maksudnya adalah semua orang tuh udah punya imunitas sehingga mereka bisa mencegah itu sendiri. Itu yang menjadi satu gambaran masyarakat digital yang ideal. Nah tapi sekali lagi memang ada persoalan yang terkait dengan kemanusiaan itu sendiri gitu yang membuat kita sekarang gini nih, era digital ini rezimnya kecepatan. Bukan ketepatan. Orang udah nggak peduli. Kalau salah ya udah ntar aja di di konfirmasi belakangan aja. Yang penting cepet aja dulu gitu ya. Nah ini jadi satu tantangan yang makanya bahkan di Amerika, di Barat lagi ada diskusi yang sangat serius untuk menunda nih kemajuan teknologi ini. Kayaknya kita tunda dulu yuk. Kita ngerem yuk gitu. Makanya mungkin pandemi itu datang dari Tuhan. Memang sengaja supaya semua orang pause dulu. Karena ini gila percepatannya. Sedangkan kitanya sendiri semua masih tertatih. Mau matanya biru, mau matanya hijau, matanya hitam. Sami mawon, sama aja. Wow, ini menarik ya kalau kita lihat ada penundaan kemajuan teknologi ya. Karena saya punya teman, saya berkenalan dengan dia katanya sekolah tentang teknologi itu salah satu yang termaju tuh di India. Kamu belajar apa saya tanya gitu. Oh di Indonesia tuh masih heboh dengan AI. Di sana ada 2 tingkatan setelah AI. Wah, nah ini mungkin kamu mesti kenal sama Devi. Tunda dulu ya sekolahnya. Nanti kita nggak siap. Kamu nanti terlalu pintar. Tapi begini ya, menarik ya kalau kita bahas soal hoax ini ya, kan hoaxnya tetap ada nih ya. Tadi kan sudah dikasih tahu juga sama Mbak Devi, cuman kita kan sudah kasih sanksi juga ya, ada hukumnya nih menurut Mbak Loina nih. Ini sanksinya apa? Mungkin perlu diperjelas lagi, apakah sudah cukup tegas atau ada efeknya atau tidak? Bagaimana nih Mbak Loina? Ini yang harus kita pahami dulu adalah natur dari hoax itu ya, Natur. penyebarannya Oke. Jadi tadi kan Mbak Devi main hasil penelitian Stanford ya. Sekarang saya juga punya nih penelitian juga gitu ya. Jadi ini dari MIT. MIT. Nah MIT itu bilang begini, berita hoax dulu ya. Berita hoax itu level penyebarannya itu sampai ke level yang ke 20 kali lebih dibandingkan dengan berita benar. Informasi benar. Jadi kalau hoax itu beredarnya sampai 19 level. Sementara kalau ada klarifikasi beredarnya hanya sampai level 10. Jadi kalau ada hoax, kebayang ya, saya ke Mas Yosi ke sana sampai 19 kali lipat. Sementara kalau yang verifikasi atau informasi benar hanya sampai 10, terus berhenti. I see. Sekarang pertanyaannya, mau dibuat undang-undang, peraturan, aturan hukum yang sedahsyat apapun, tetap tidak ngejar gitu loh. Karena hoaxnya itu memang viralnya selalu jauh lebih cepat dibandingkan dengan verifikasinya. Mungkin kayaknya kita mesti menguasai punya sebuah regulasi baru daripada sekedar membuat sanksi ya.
yaitu menguasai sistem informasi, mungkin ya. Ya supaya gini, supaya mempercepat verifikasi seperti ini ya. Pantesan saja masih banyak yang percaya saya buzzer istana ya. Oh jadi bukan? Ini jadi di Mavindo itu kami punya contoh gitu ya. Kami punya contoh. Satu informasi hoaxnya dibagikan 14.000 kali. Faktanya dibagikan hanya 746 kali saja. Wow. Ini makanya kenapa 14.000 versus kalau pernah 700-an. nonton bioskop di sebuah negara, itu sebelum bioskop itu suka ada iklan-iklan yang iklan layanan masyarakat yang masif, semuanya harus menyebarkan itu. Mungkin ini salah satu contoh verifikasi yang ini ya bisa lebih masif ya. Ada hoax yang penting, taruh sebelum nonton film tiba-tiba nonton itu dulu. Ini hoax. Iya dong. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita balik informasi yang benar juga bisa kita lakukan dengan cara itu ya. Tapi enggak juga sih. Naturnya kita memang lebih senang. Iya. Ini menyebarkan ide aja ya pemirsa ya. Siapa tahu ada yang dengar, oh ya itu bagus juga ya. Terus make it happen, bagus juga sih. Oke. Jangan kemana-mana, kita akan kembali ngobrol seru di Talk Show Literasi Digital. Jadi pastikan kalau mau ke kamar mandi, bentar aja. Balik lagi cepat ya. Ya, balik lagi di Talk Show Literasi Digital. Oh, nggak ada penonton di sini ya. Saya seolah-olah banyak penonton. Terima kasih Mbak Devi dan Mbak Loina. Seru sekali obrolan kita. Nggak berasa udah 4 hari kita di sini. Alhamdulillah. Sebelum kita lanjutkan obrolan yang seru ini, kita sama-sama saksikan dulu. Ini adalah grafis untuk mengenali ciri konten hoax. Ya, itu dia grafisnya untuk kita bisa mengenali dan juga melakukan apa yang perlu kita lakukan kalau kita menemukan hoax ya. Ini penting sekali karena kita sudah masuk ke tahun politik. Nah, tahun politik seru ya. Karena biasanya ada peningkatan nih dalam hal penyebaran hoax atau penggiringan opini. Ayo sini ya, hate speech dan segala macamnya. Kita mau bahas di sini. Pertanyaan pertama untuk Devi nih. Pemilu jelang belum. Ini bukan rebutan, maaf, bisa pencet bel. Jelang pemilu 2024 biasanya banyak berita hoax bertebaran di media sosial. Memang sudah ada itu ya, bukan biasanya sudah ada. Apakah kampanye hitam sebetulnya semacam ini efektif untuk menggiring opini masyarakat jelang pemilu? Ya, bicara kampanye hitam sebenarnya nggak hanya masalah ketika sudah ada teknologi digital. Demi kemenangan dan kekuasaan, siapapun akan melakukannya. Kebetulan sekarang ada teknologinya yang membuat jadi lebih cepat. Kalau di masa lalu kan mungkin lebih sulit ya untuk mencapai puluhan juta orang dalam satu waktu. Kalau sekarang itu menjadi lebih mudah gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi menarik, bahkan negara demokrasi terbesar juga
mengalami hal tersebut, bahkan disinyalir menurut penelitian mereka, bukan kata saya, ini berhasil memenangkan, membuat banyak tokoh politik bisa berhasil mendapatkan puncak kekuasaan itu dengan menggunakan kekuatan, salah satunya propaganda hitam zaman dulu nyebutnya, sekarang pakai hoax-hoax itu. Iya, nggak usah jauh-jauh ya. Waktu kemarin pemilihan Biden dan Trump bukannya banyak sekali propaganda hitam ya? Iya. Dan kan, itu contoh, menariknya Amerika kan mereka melakukan penelitian. Jadi itu sudah sah kalau kita membicarakan itu, dan mereka sudah punya sederet bukti bahwa itu memang secara serius difabrikasi, dibuat untuk menghancurkan lawan politik. Yang kedua, membuat penyelenggara pemilu kelihatan tidak kompeten, sehingga kemudian masyarakat jadi ragu dan malas, sehingga mengurangi potensi suara untuk orang lain ke dirinya. Itu salah satu yang diupayakan lewat kampanye-kampanye hitam itu. Nih, Mbak Loina, ini kerjaannya Mavindo nih, vaksin hoaxnya kayak gini nih, vaksinnya ya. Vaksinnya berarti kita kenali nih hoax-hoax menjelang tahun politik, menyerang lawan pilihan, dan juga meragukan pemerintah sebagai penyelenggara pemilunya. Oke. Mbak Loina, mengacu pada data kasus berita hoax, seberapa efektif penggunaan media sosial untuk menyebarkan berita hoax? Jawabannya sangat efektif. Sangat efektif. Nah, kenapa kemudian kita harus cari tahu ya, cari tahu kenapa efektif. Jadi di tahun 2022 itu peningkatan hoax politik itu di bulan Maret. Di bulan Maret. Di bulan Januari, Februari masih Omikron waktu itu ya. Jadi masih hoax kesehatan masih merajak tuh sedikit. Begitu masuk ke Maret, di hasil mapping kami naik pelan-pelan. Apalagi Juni kemudian sudah mulai masuk tahapan pemilu. Iya. Jadi udah mulai banyak. Nah, yang menarik selama ini sebetulnya hoax itu banyaknya lewat 3 tuh medsosnya. Facebook, nah itu udah ketahuan siapa ya orang-orangnya kalau di Facebook. Yang kedua Twitter, yang ketiga WhatsApp. Oh, WhatsApp ya. Tapi 6 bulan terakhir ini kami melihat ada peningkatan TikTok sudah mulai masuk ya, dan YouTube, Mas Yosi. Wow. Nah, di YouTube ini kalau kita lihat sejarahnya hoax, kan awalnya hanya narasi ya, berupa teks gitu ya, yang sangat mudah dikenali sebagai ini fotonya tempelan nih, gitu kan? Ini narasinya nggak benar nih, karena nggak ada nggak kontekstual dengan foto, gitu ya. Tapi ketika di TikTok, ketika di YouTube, kira-kira bentuknya menjadi apa? Video. Yang jauh lebih sulit untuk dilacak, karena itu kan bergerak dan potongan-potongan itu dengan keahlian yang tertentu bisa kelihatan seperti mulus. Jadi kalau kita lihat dari hasil pemetaan, kecenderungannya yang di YouTube itu semakin lama semakin meningkat. Efektif ya. Dan kalau kita lihat pada audiens, target sasarannya YouTube, kita tahu dong siapa, anak muda ya. Iya. YouTube itu sebagai suatu platform memang paling balance ya untuk gender audiensnya ya, dibandingkan dengan TikTok dan Instagram. Tapi anyway, kalau semakin efektif ya bahaya juga ya. Oke, kampanye hitam masih Mbak Loina nih ya. Kampanye hitam adalah dalam bentuk berita hoax sering muncul di media sosial. Bagaimana Mavindo ikut mendorong masyarakat agar lebih cerdas dan bijak menentukan pilihan politiknya. Penggunaan media sosial sebagai ajang kampanye dan perang isu sering disusupi kampanye hitam dalam bentuk-bentuk berita hoax. Oke. Jadi kalau kita lihat dampak hoax itu dari hasil penelitian kami, sebetulnya itu kalau kayak pendulum itu paling ujung dia mendiskreditkan, ujung yang lainnya itu mengagung-agungkan. Iya. Sosok-sosok kandidat-kandidat itu ya. Jadi di satu sisi, wah kayaknya keren banget gitu. Di sisi yang lain, kayaknya hancur banget gitu. Itu pilihannya begitu, nggak ada yang di tengah-tengah. Dan kemudian sifat yang lain adalah menakut-nakuti, fear mongering. Kalau yang hoax itu ya. Kalau kamu nanti pilih yang tadi itu gitu ya, nanti mohon maaf segala macam tuh kebijakan ini, bensin nanti segini ya, kita akan sulit sembako dan sebagainya. Sementara kalau katanya calonnya dia yang menang, wah kamu akan sejahtera ya, dapat rumah cicilan gitu ya, DSB. Nah, informasi sesat seperti ini kan kemudian akan menimbulkan kebimbangan.
kebimbangan dari para pemilih ini, ya. Nah, bayangkan tadi saya menegaskan lagi yang sudah disebutkan oleh Mbak Devi. Orang kemudian tidak memiliki background atau latar belakang informasi yang cukup ketika harus menentukan pilihannya. Jadi dia ingin milih, tapi dia nggak punya latar belakang. Apakah kandidat yang saya pilih ini betul gitu ya? Benar nggak sih seperti itu gitu realitanya? Jadi kita bisa bayangkan ya Mas Yosi, kalau kemudian pemilihan orang tidak didasarkan atas informasi yang benar, kemudian orang itu terpilih menjadi pemimpin kita. Iya. Artinya efek yang sekarang akan kita rasa at least 5 tahun ke depan dong. Betul. Gitu. Iya. Wah, ini literasi politiknya nyelip di literasi digital. Karena memang tahun politik. Nah, Mbak Devi, bagaimana nih dampak berita hoax? Karena kita mendengar istilah polarisasi sekarang yang muncul di masyarakat, ada dampaknya. Ya ampun, itu kan udah dan masih terasa Trauma. ekor Trauma, dari Pilkada 2017 dan tentunya Pilpres 2019 yang perpecahan, perceraian nyata antar keluarga, bahkan sampai hari ini kita masih bisa merasakan hal tersebut. Nah, jadi memang persoalannya adalah menarik kalau ditanya lagi, kok orang bisa aja sih, ini bodoh atau nggak tahu atau males atau apa. Gini persoalannya, kalau bicara soal politik sebenarnya setiap orang itu udah punya preferensi, udah punya keyakinan. Misalnya aku sama Mas Yosi nih, aku memang udah cinta nih sama Mas Yosi. Jadi kalau ada informasi yang jelek tentang Mas Yosi, aku pasti nggak mungkin. Begitu ada satu aja yang bagus, ini emang bener nih Mas Yosi, karena saya sudah suka. Nah ini yang menjelaskan sebenarnya jauh sebelum munculnya hoax-hoax ini, ada sebuah buku yang menarik lah, nggak tebel-tebel amat lah, hampir 500 halaman, Political Brain gitu ya, menjelaskan Amerika saja dalam kurun waktu 30 tahun terakhir memilih presiden bukan karena rasional, bukan karena si ini mah programnya bagus, enggak, karena ya pemilih ya aku suka aja sama dia. Nggak ada kata lain, aku suka sama dia. Nah, jadi hoax ini sebenarnya bekerja untuk memperkuat hal tersebut. Kalau yang dia udah suka, ya otomatis dia akan dengerin kebaikan-kebaikannya yang tadi disampaikan oleh beliau. Tapi kalau dia emang nggak suka, yang akan dia dengerin, ini memang nggak beres gitu segala macam. Nah, ini yang memang menjadi tantangan gitu ya. Dan lagi-lagi ini terjadi di semua negara. Nggak ada hubungannya dengan tingkat ekonomi, tingkat pendidikan. Ini memang lagi-lagi kecenderungan manusiawi. Iya. Mungkin ini yang turut berperan serta kalau ngomongin soal polarisasi adalah acara-acara politik ya yang senang membensin-bensini para pendukung yang fanatik, selalu diulang-ulang. Padahal kita nggak boleh fanatik loh. Fanatik itu berbahaya sekali dengan jebakan-jebakannya. Sehingga akhirnya kita a priori dan menolak informasi-informasi yang bisa mengimbangi pilihan kita sebenarnya ya. Oke, tapi ini literasi digital. Walaupun bisa nyelip literasi politik, tapi itu penting juga ya. Kita akan ngobrol lagi lebih seru lagi di segmen berikutnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Talk Show Literasi Digital. Ya, kembali lagi di Talk Show Literasi Digital. Tadi grafisnya menjelaskan tentang 4 pilar literasi digital. Digital skills, digital culture, ethics, dan safety. Kita paling tinggi Indonesia di tahun ini adalah digital culture. Ya, selalu tinggi ya. Ya, walaupun ada penurunan sedikit katanya kalau dibandingin tahun lalu, tapi cuma sedikit, tapi tetap paling tinggi. Dan yang masih menjadi PR dari tahun lalu adalah safety-nya ya. Keamanan kita bersama. Oke. Nah, balik lagi di talk show kita, kali ini kita akan membahas upaya bersama
dalam rangka meningkatkan literasi digital. Kalau menurut Mbak Loina, bagaimana bentuk upaya bersama antara pemerintah dan berbagai komunitas seperti Siberkreasi untuk mengikis kesenjangan literasi digital di berbagai wilayah, terutama di wilayah 3T? Kalau dari pemerintah, yang pertama adalah menjamin fasilitas ya, infrastruktur ya. Jadi harusnya tidak ada perbedaan antara infrastruktur yang di kota-kota besar, di pulau-pulau besar, dengan wilayah-wilayah terluar ya. Infrastruktur itu kemudian menjadi penting karena membuat akses merata. Kalau kemudian akses itu dimanfaatkan secara tidak merata, itu sudah hak dari warga kan. Jadi artinya yang pertama harus ada jaminan dari pemerintah bahwa pemerintah memfasilitasi itu. Yang kedua, memang kemudian harus dibuat kebijakan. Nah, saya sih setuju banget dengan Makin Cakap Digital ya, Gerakan Nasional Literasi Digital gitu. Bukan karena kemudian saya bolak-balik jadi pembicara juga gitu ya Mbak Devi, tapi itu membuat masyarakat memiliki kesempatan dan peluang besar ya untuk naik tingkat gitu, naik kelas ya. Jadi bersama-sama gitu, dengan adanya kebijakan yang baik, kebijakan yang merata, otomatis kan masyarakat kemudian akan bersama-sama nih belajarnya, naiknya ya. Jadi tidak ada perbedaan. Yang ketiga, yang penting juga adalah menurut saya aturan-aturan hukum ya. Jadi misalnya aturan hukum, sekarang sudah ada lah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, sudah ada Undang-Undang ITE ya. Tapi mungkin kita kan ke depannya nggak tahu juga, mungkin akan ada masalah-masalah isu-isu sosial yang muncul ya. Jadi pemerintah harus selalu sudah bisa mengantisipasi. Nah, dari media kemudian juga menjadi sangat penting. Media mengambil peran karena media itu cakupan atau jangkauannya luas. Dia sekali bilang tat, seluruh Indonesia tuh bisa dengar gitu ya. Jadi media juga harus mengambil bagian. Nah, masalahnya memang seperti di dalam kasus-kasus hoax politik, kenapa itu terjadi? Karena media sering sekali ada framing. Framing itu kan memilih bagian-bagian tertentu untuk disosialisasikan, bagian-bagian yang lain tidak gitu ya. Jadi penting juga untuk media memikirkan bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama gitu. Di luar misalnya pemikiran-pemikiran tentang bisnis, profit, ya, hal-hal ekonomis lainnya. Nah, kalau dari community seperti Siberkreasi, wah saya bangga loh jadi anggota Siberkreasi ya. Saya melihat bagaimana kolaborasi dari teman-teman mitra-mitra Siberkreasi untuk ikut terlibat gitu. Jadi inisiatif-inisiatif itu luar biasa ya. Dan saya lihat di Siberkreasi juga mitra itu kan target sasarannya berbeda-beda. Ada yang perempuan, yang mak-mak blogger itu loh, yang keren-keren gitu ya. Tapi ada yang cakupannya adalah untuk anak-anak muda gitu ya. Walaupun saya belum lihat nih untuk lansia ada nggak ya? Tular Nala kan Mavindo ya. Tapi maksudnya ya oke lah gitu ya. Semua segmentasi itu kemudian bisa tercover gitu. Yang mungkin tidak bisa tercover oleh pemerintah karena berbagai kelemahan lah ya, kekurangan atau misalnya dana yang kurang. Nah, itu kan kemudian bisa di cover oleh kolaborasi dari komunitas. Iya, betul, setuju. Satu pertanyaan terakhir ini berhubungan dengan Mavindo untuk Mbak Loina ya. Ada nggak sih cara mudah yang dapat dilakukan masyarakat untuk memverifikasi berita hoax? Memverifikasi berita hoax itu sebetulnya gampang sekali. Tidak susah. Kalau yang kita bicara yang umum dulu ya. Yang umum dulu silakan masuk ke websitenya Kominfo. Ya. Ada juga kolaborasi cek fakta misalnya ya. Nah, ada juga website-website lain yang sebetulnya juga punya verifikasi yang banyak. Mavindo sendiri, kami bekerja keras loh untuk menyediakan berbagai informasi tentang hoax dan mana yang benarnya gitu ya. Kita punya turn back hoax, bisa juga paling gampang kalimat sada di WA misalnya ya. Jadi itu sebetulnya sudah tersedia untuk kita semua. Itu juga masih susah, gimana dong? Ya udah deh masuk ke Google aja. Kenapa? Karena di Google itu sebetulnya sudah ada kode-kodenya ya. Kalau dia informasi itu sesat, ada tulisannya hoax. Jadi kalau kita mendapatkan informasi, terus kita ragu dengan tingkat kebenarannya, buka Google saja.
Iya. Mungkin lebih itu kan tindakan-tindakan antisipasi ya. Iya. Makanya kalau preventifnya ya belajar literasi digital gampang kok Iya, ya. Itu betul. ada literasidigital.id atau aplikasi siberkreasi. Siberkreasi.id juga ada. Itu preventif Iya. ya. Kan orang suka bertanya kayak gini untuk antisipasi ya. Maksudnya setelah terjadi baru kita mikirin gitu ya. Oke. Sekarang untuk Mbak Devi. Pertanyaannya sulit. Siapakah adik dari presiden? Oh enggak gitu ya. Pengguna kalau friend. Ini who wants to be a millionaire. Pengguna internet didominasi kalangan remaja dan usia produktif seperti Mbak Devi. Ya kita produktif kasih ya. sekali ya. Terima kasih. Bagaimana pentingnya meningkatkan literasi digital di kalangan remaja dan usia produktif? Ya, ini menarik gitu. Data dunia menunjukkan bahwa karena kita berpikir dan melihat fakta bahwa adik-adik kita ini gitu ya adalah anak yang lahir di universe baru ini, maka mereka pasti paling yang 3T. Terkini, terdepan, terkeren. Enggak juga. Penelitian Beda menunjukkan singkatannya. sama aja. Mereka juga nggak ngerti gitu ya. Bagaimana membedakan antara informasi-informasi yang tidak bermanfaat itu. Oleh karenanya memang yang jadi krusial adalah karena sekolah pertama adalah di rumah, maka sebenarnya orang tua itu menjadi penting. Kalau mereka harus tahu lebih dulu. Nah, persoalannya sekarang banyak sekali tantangannya orang tua hanya menjadikan gawai ini sebagai trofi. Orang tua yang paling hebat adalah yang sudah memberikan anaknya smartphone. Dan bahkan orang tua bisa mengalah. Handphonenya nggak terlalu smart gitu ya. Demi anaknya terlihat smart. Nah, ini tantangannya. Padahal kita kayak ibaratnya naik pesawat terbang, kita harus tolong diri kita sendiri dulu. Kita harus jago dulu, harus literate dulu, baru kemudian kita bisa nolong anak kita untuk ngasih tau, hati-hati nih yang ini loh. Yang ini jangan, ini ranjaunya. Jadi memang tantangan paling besar adalah kita semua, termasuk saya, orang tua, agar jangan males. Jangan cuman mau ikut jogetnya aja, tapi ya ayo rame-rame pantengin materi-materi di siberkreasi, literasi digital.id dan sebagainya Mavindo, supaya kita bisa jadi guru yang benar, suhu yang benar buat adik-adik kita itu. Ini menarik ya sebenarnya kalau bicarain soal remaja atau anak-anak ya yang terdampak dengan digital media ini. Karena kalau bicara tadi masuknya orang tua parenting, kita tahu bahwa banyak sekali masalah digital itu berangkat dari rumah. Mengkomunikasikan literasi digital, betul kata Mbak Devi, kepada anak ini orang tua harus melakukan PR-nya. Tetapi PR yang lain adalah kan banyak sekali sekarang kasus orang tua yang nggak bisa membangun jembatan komunikasi sama anak. Karena anak sudah terlalu digital dan orang tua terlalu pendekatan masih old school. Zaman papa dulu, zaman mama dulu, itu kan nggak nyambung ya. Ada nggak tips gimana ya caranya ngomong sama anak ya? Ya Suka nggak suka kan kalau kata Einstein, nggak orang yang gila adalah orang yang mengharapkan perubahan tapi pakai cara yang lama. Jadi kita harus gunakan cara yang baru walaupun jangan sampai kelihatan norak juga. Agak hati-hati juga anak kita yang papa mama no nggak gitu juga gitu. Tapi yang paling penting bapaknya tiktokannya lebih-lebihan gitu kan. Tapi artinya adalah memang generasi sekarang cenderung pengen temenan, dan ini sebenarnya bukan cuma generasi hari ini. Setiap anak muda sebagai anak kandung peradaban zaman pasti selalu berharap bisa ngobrol sama orang yang kayak temennya. Nah, enaknya sekarang jadi orang tua supaya kelihatan bisa jadi temen, informasi juga di sini semua. Betul. Kita tinggal update. Ada cosplay. Gitu kan. Ada war. Nah, kita bisa mulai dengan sesuatu percakapan yang memang lagi hype. Dari situ pelan-pelan kita rasuki. Kita pengaruhi mereka, kita cuci mereka ya, karena itu tanggung jawab kita. Nggak pakai gitu. Tapi itu tipsnya benar tuh orang tua ya yang lagi bingung gimana saya ngomong sama anak saya. Sebenarnya literasi digital itu memberikan kita banyak info. Di dunia digital juga kita jangan sampai nggak tahu deh. Misalnya anak kita sukanya nonton YouTube bukan nonton TV mainstream. Ya lihat apa yang sedang happening di YouTube. Oh ternyata YouTube channel nomor 1 namanya T-Series. Ini bisa jadi informasi. Kamu nonton T-Series nggak sih? Kayak aneh ya mereka bisa nomor 1. Anak langsung bingung, kok bokap gue tahu. Keren banget nyokap bokap gue. Baru masuk habis itu. Betul. Karena penting ya, kalau saya bilang yang penting itu termasuk untuk anak-anak tuh digital ethics ya. Itu penting banget ya. Oke, karena keterbatasan waktu, saya harus menggunakan waktu-waktu terakhirnya dengan pesan yang penting, terutama yang berkenaan dengan hoax dari masing-masing Mbak Loina dan juga Mbak Devi. Mbak Loina dulu atau Mbak Devi dulu nih? Silahkan. Silakan. Maha Guru saja. Sweet.
Sweet. Oke, sweet. Yang penting ya. Mbak Loina dulu. Yang lebih tua dulu berarti ya. Oh, bicara umur nih. Bahaya. Kalau nasihat dari saya adalah jangan malas. Jangan malas. Ketika kita mendapatkan sebuah informasi dan kita meragukannya, mari kita cari sumber. Dan sumber itu kan melimpah, tadi sudah disebutkan sumbernya. Jangan malas untuk menggerakkan jempol kita, cari informasi yang benarnya, yang validnya yang seperti apa. Oke. Jangan malas, 2 kata. Ya, oke. Kalau Mbak Devi? Hati-hati dengan emosi kamu. Emosi itu sedikitnya ada 4. Ada senang, ada marah, ada takut, ada sedih. Informasi hoak rata-rata pasti ujungnya membuat kita terlalu senang, terlalu takut, atau terlalu marah, atau terlalu sedih. Kalau itu sudah mengganjal di hati kita, berhenti langsung, lakukan apa yang tadi dikatakan oleh kakak kita, ceki. Jadi hati-hati dengan emosimu, terlalu senang juga bahaya. Wow, ya itu dia tips sekaligus pesan terakhir dari episode Talk Show Digital kali ini. Keren sekali, sangat aplikatif tentunya yang buat menyaksikan. Jadi tetap terus nantikan Talk Show Literasi Digital karena setiap episodenya kita menghadirkan narasumber yang seru. Dan kali ini saya harus mengucapkan terima kasih buat Mbak Loina dan Mbak Devi. Terima kasih sudah hadir dan membuat suasananya atau acaranya menjadi lebih seru. Kalau dari saya, 2 kata saja ini buat pemirsa, cek dulu. Cek dulu. Ada lagunya. Terima kasih, sampai berjumpa lagi. Cek dulu, cek dulu. Cek dulu, cek dulu. Yakin saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello. Siapa tahu hoax. Yup. Hello. Siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif. Tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif. Tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu,